はい、こんばんは、ゆうりさん。こんばんは、先生。はい、OK。お元気ですか、ゆうりさん？元気です。はい、先生、お元気ですか？はい、です。Okage sama dek. Nah, seperti itu. Oke, ini kita coba bahas dulu PR ya, karena kayaknya mungkin Yuli sendiri nih gitu ya. Yang lain nggak tahu deh kemana. Kalau Cindy ternyata Cindy tuh kerja shiftnya siang, jam 1 sampai jam 10 malam. Pantas dia nggak pernah ikut kelasnya. Gitu. Ya sudahlah, mau nggak mau deh. Ini sih saya ngelihat sekilas udah ada yang ini nih kurang tepat gitu ya. Yang Ikimas, Ikimas bentuk nainya boleh lihat kamus ya kalau ngerjain ini tuh nggak apa-apa. Lihat kamus dulu aja, Ikimas gitu ya. Terus lihat Iku. Nah, terus ke bawah kita lihat. Oh, negatifnya ikan nai. Nah, seperti ini di sini ada gitu ya. Itu Tuh. konsep yang mana, sensei? Kenapa? Itu konsep yang mana? Apanya? Itu konsep yang gimana keluar seperti itu? Si also itu ya? Yang ini, yang nomor bab 17 yang tadi dikumpulin. Oh, iya. Nah, yang Ikimas jadi Ikina ini salah nih. Harusnya Ikana ya. Dikoreksi sendiri nanti ya. Hmm. Oke, eh, saya bukanya dari ini aja deh. Biar bisa ini sambil ditulis. Bentar. Hmm, oke. Ini halaman 150. Oke, yang tadi nih. Nah, ini Ikanai ya. Ikanai. Hmm. Kemudian kalau yang bawahnya itu hiragananya juga salah tuh. Neganai. Oke. Harusnya nu. Hiragana nu itu. Yang ini nih, Nugimas. Hmm, Nugimas. Nah, Nugu seperti ini. Jadi Nuganai. Kan Negana ya. Itu salah hiragana tuh. Nuganai. Nah, yang ini Nuganai. Saya tulis pakai hiragana semua dulu deh. Ini tadi Ikanai. Kemudian Nuganai. Kemudian Kaesimas. Jadi Kaesanai. Nah, ini benar. Kaesanai. Oke. Kaesu. Jadi Kaesanai. Nah, ini. Oke, Kaesanai. Mochimas. Jadi Motanai. Nah, betul. Oke, kalau betul nggak saya tulis lagi di sini ya. Hmm. Kemudian Motanai, Yobanai, betul. Hairanai, betul. Kemudian Haraimas, membayar. Harawanai, betul. Surenai, oke. Oboenai. 6 ini Okimas ya. Jadi Okanai. Okimas. Okinai. Okinai. Oh ya betul, oke. Okinai. Kemudian Kaerimas, Kaeranai, oke. Mimas, Minai, betul.
Kemudian Simas, Sinai, Shinpai Simas, Shinpai Sinai, Nihong Konai, betul. Oke, lanjut. Apa tuh bawahnya? Oke, Mas, Ikimas, oke. Shinpai, bukan Shipai Simas. Shinpai Simas, kemudian Suimas, Nakoshimas, oke. Oke, Hairanaide, Abunai desu kara. Oke. Sochirai Hairanaide Kudasai, betul. Oke. Karena berbahaya, jangan masuk ke sana ya, gitu. Kemudian kono Shiryo wa Taisetsu desu kara. Naku Nakusanai. Mm-mm. Nakushinai. Nakushinai de. Itu aku saya sih. Bentar. Harusnya. Karena karena apa, sorry, Harusnya kembali. dokumen ini karena penting, tolong jangan sampai hilang. Mm. Itu Bentuk aku saya bentuk kan aku sih. bentuk T-nya adalah nakushite. Jadi dibentuk T negatif. T negatifnya dia adalah T form naku sanaide. Naku sanaide. Naku naku sanaide kudasai. Nah, naku sana ya. Naku sanaide kudasai. Seperti itu. Bukan naku shinai, naku sanai. Lanjut. Kemudian Samui desu kara, Madoo, Akenai kudasai. Iya, jangan dibuka jendelanya karena dingin. Kemudian Netsuga Arimaskara, Oforoni. Nah, oke. Karena ini kan, ini ya, Ikonaide ini maksudnya apa nih Ikonaide? Nggak tahu sih. Nah, Ikonaide. Tapi Karena, penju kan. karena ini kebalik sama yang nomor satu. Berarti Nah, sama kita. ah. Kalau nomor 4 berarti artinya dulu apa deh? Dalam Indonesia kira-kira gimana tuh? Nomor 4 dia mau bilang apa? Hmm, Hmm? Bisa Nomor 4. hilang. Hmm? Yang empat, dan juga ada sekarang Hmm? berambut dan sensu Hmm. demam. Demam kan? Hmm. Karena ada demam, karena saya lagi demam gitu ya, seperti itu. Atau Jangan karena masuk. karena demam, tolong jangan masuk ke ofuro. Masih ingat ofuro? Ofuro? Kamar mandi ya. Ya. Eh, Tapi kalau di eh, Jepang ofuro itu identiknya sama itu ya, maksudnya berendam, yang berendam hmm, air panas gitu di dalam kamarnya, di kamar mandi gitu kan. Bukan kayak kita di Indonesia mandi pakai shower atau mandi pakai gayung gitu ya. Kalau mereka itu juga ada gitu. Tapi
Itu namanya Shawao Abimas gitu ya. Shawao Abimas sama Ofuro ni Hairimas. Nah, seperti ini. Jadi di Jepang tuh kalau mandi yang Shawao Abimas, ya kan, yang sama kayak kita di Indonesia gitu ya, seperti itu. Shawao Abimas mandi, mandi yang pakai shower, pakai gayung gitu ya. Nah, kemudian dia ada satu lagi, Ofuroni Hairimas. Nah, dia ini yang berendam, yang kita kalau di sini pakai bathtub gitu ya, seperti itu ya. Nah, berendamnya dia berendam air panas pasti biasanya seperti itu. Kalau air dingin kayaknya hampir jarang sih seperti itu. Kecuali mungkin musim panas kali bisa juga kayak gitu. Karena panas di luar habis ini jadi berendam air dingin bisa juga seperti itu. Nah, ini yang nggak boleh berendam ketika kita lagi sakit demam gitu ya, panas, pilek gitu ya. Karena ya nanti jadi cepet masuk angin juga gitu kan seperti itu. Biasanya kan berendam kan nggak cuman 5-10 menit, biasanya bisa setengah jam ya kayak gitu ya. Kayak ini gitu ya. Biar relax seperti itu kan. Nah, ini Ofuroni Hairimas. Jadi selalu tuh kalau Ofuroni biasanya ini udah satu paket ini, Yuli ya. Udah satu paket dia ekspresi frasa gitu ya seperti ini. Yang biasanya sih nggak terpisahkan nih. Syawau Abimas ya kan termasuk sama frasa yang nggak terpisahkan seperti itu ya. Pasti kalau ada Syawa biasanya Abimas gitu. Nggak mungkin Syawao Hairimas nggak bisa gitu. Seperti itu. Jadi ini juga sama nih gitu ya. Ofuroni Hairimas. Kenapa pakai ini? Karena masuk gitu, masuk ke bak mandinya gitu ya, seperti itu, berendam. Oke, berarti ini kebalik ya, Yuli. Yang Hmm. Hairanaide itu yang di nomor 4, terus yang nomor 4 itu Ikonaide, harusnya Ikanaide. Nah ini ya, yang saya udah bikinin juga sih di sini sebenarnya. Tadi udah dibahas juga sih ini. Nah, seperti ini. Ikanaide yang pertama. Karena bahaya, tolong jangan pergi ke sana. Gitu. Sosirae ikanaide kudasai, pergi. Nah, ini pergi yang ini ya. Jangan pergi ke sana gitu karena bahaya di sana. Nomor 4 yang cocok Hairanaide gitu yang ini. Hairimas. Jadi Hairanaide kudasai seperti itu. Kemudian nomor 5 Ryono Seikatsu wa Tanoshi desu kara Shinpai Shinaide kudasai. Shinpai Shinaide betul. Oke, Shinaide kudasai. Betul ya. Oke, lanjut. Oke, kalau yang emas tadi itu kan bentuk tiga ya. Kenapa? Itu bentuk ketiga bukan yang Shinpai. emas itu. Emas. Yang Bentuk Shinpai kedua Shimas kan? apa Yang ini tadi? ya. Bukan yang nomor yang Oh, ikimas tadi. Yang ikimas. yang nomor berapa? Yang ikimas. Ikimas. Ini. Iya. Ya, Kelompok berapa? itu kelompok berapa? Kelompok satu. Satu. Mm-mm. Yang kelompok Hmm, 3 tuh cuman ada 2. Masih ingat? Kimas. Nama Mm-mm. Kimas. Shimas. Oke, satu lagi. Kimas. Imas, betul. Imas. Imas Aku yang ini. Imas datang. melihat aku melihatnya tuh karena ada kimas-kimas. Oh, Ikimas. Itu ganti. Imas, iya. Iya. Itu ganti ko Heeh. tadi. Mm-mm. Itu. Yang kimas pulang. Ya, betul. Ikimas ini Ikimas pergi soalnya. Kalau ini kan kanjinya beda nih. Kanji datang ini. Seperti itu. Oke. Oke, terus saya naik dulu ke atas deh. Saya lihat itu apa sih listeningnya salah, benar, 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 salah. Oke, udah oke nih ya. Ini udah kalau ngerjain sendiri sih udah oke semua nih. Jawabannya udah benar semua. Gitu. Lanjut kalau yang CD satu
Nah, oke. Ini sih itu nggak terlalu ini. Si Dinam satu karena memang melatih untuk merespon aja sih. Jadi jawabannya nggak terlalu ada yang baku. Lanjut ke halaman berikutnya, nomor 5. Ini ngisi ya. Bikin antara Nakereba atau Temoides. Temoides apa? Hah? Tidak harus, Iya, tidak perlu. betul. Tidak Jadi harus. Kalau Temoides, kalau Nakereba berarti lawannya harus. yang wajib harus gitu ya. Oke, kemudian ini jawabannya nomor 1. Nikuya, Sakanaya, Sakanawa, Reizukuni, Iremas jadi Irana Kereba Narimaseng. Mm-mm, betul, karena harus ya, harus wajib masukin kalau enggak nanti ini. Bisa. Iya, jadi busuk Niku sama Sakana. Kemudian dua, dua itu Astawa, Bioin Nainani, Kimas, Asate, Kite Kudasai. Oke, betul. Nggak perlu datang besok, tapi kalau lusa datang ya, gitu. Tak tolong datangnya lusa, gitu. Besok nggak usah. Nomor 3 Nihongo Uchide Kutsuo Nugimas. Nah, ini bener yang di sini malah. Jadi Nuga. Kenapa tadi yang pertama salah hiragananya? Oke. Nah, ini Nuga. Nuga Nakereba Narimaseng. Oh, cepet kayaknya ke sana. Mm-mm. Kalau ini harus, betul. Harus ngelepas sepatu gitu ya. Kalau bertamu ke rumah orang Jepang gitu ya. Seperti itu, betul. Kemudian 4 Hong-o Nainani Kaesimas. Kara, Korekara, Toshokange Ikimas. Betul. Korekara, Toshokange Ikimas. Karena harus. Kaesimas apa? Artinya Kaesimas. Kembaliin. Ya, betul. Mengembalikan. Iya. Karena harus ngembaliin buku, jadi mesti pergi ke perpustakaan nih, gitu. Kemudian 5 Ripoto wa Kyo. Terus Dashimas. Raishuno, Getsubi Madeni, Dashite Kudasai. Nah, Nah, ini apa? oke. Coba berarti artinya dulu dicoba diartiin dulu. Yang nomor 5. Laporan Hmm. ya, hari ini Hmm. dikumpulin Laporannya, ya. heeh, Dikumpulin. Nah, betul. laporan Udah hari simas ini ngumpulin. Hmm. Laporannya hari hari ini harus atau nggak harus? nggak harus berarti ya. Iya, karena di bawahnya ada lanjutannya tuh, ya kan? Raishuno Getsubi Madeni Dashite Kudasai. Nah, ini mirip sama yang nomor 2 sebenarnya. Nah, saya ragu tadi yang Heeh, kalimat ke ya, oke. Jadi yang benar gimana? Ini yang ininya aja nih, jawaban ini. dan Hmm. danaku danaku pemo ides. Hmm. Dasanaku temo ides seperti itu. Karena Desa. mm, kita Pokoknya dia kalau yang bawahnya ada kayak nomor 2 sama nomor 5 itu dia pakai ides ya kan saya. bawahnya ada apa? Yang nomor kayak nomor 2 sama nomor 5 Heeh. bracket itu biasa aja, oh biasa aja gitu itu pasti pakai nakuten Iya betul, pakai temo. temoides betul. Heeh. Karena ya kebetulan ini ada lanjutannya kalimatnya gitu ya. Heeh, Kalau mungkin nggak nggak kebaca kali ya gitu. Raisyu kebaca Nagasaki. tuh
Cuma Heeh. Cuman kenapa tadi? bagus soalnya ada apa ya yang Heeh. hari ininya itu. Oh iya. Jadi mesti komplit nih ngebaca soal nanti ya kalau ujian gitu. Takutnya ada tambahannya di belakangnya kayak gini kan. Jadi mesti dicerna dulu, ini kira-kira apa ya gitu kan. Oh ternyata mungkin kita kita skip dulu nih ya kan. Kita nggak bisa jawab nih, oke nggak apa-apa. Terus lihat bawahnya Raisyu no Getsuyobi. Oke Raisyu minggu depan, Getsuyobi Senin. Kemudian Dashite Kudasai gitu kan. Berarti kalau Dashite Kudasai berarti tolong kumpulkan. Misalkan Made ini kamu nggak tahu nih artinya nggak apa-apa lah. Oke lah. Raisyu Madeni. Nah, kira-kira nih, tolong kumpulkan eh, Senin minggu depan lah. Misalkan kamu nggak tahu arti Madeni gitu ya. Karena Madeni kan artinya sampai gitu, sampai dengan atau batas waktu. Nah, seperti itu ya. Jadi ini deadline-nya sebenarnya di sini nih, Madeni sebenarnya. Kayak gitu. Tapi kalau kamu mungkin nggak tahu Madeni, oke nggak apa-apa lupa gitu kan. Karena saking banyaknya yang dipelajari nih bahasa Jepang gitu kan, kepala kalimat. Yang penting, oh kayak gini apa nih? Ya kan, cukup ini aja dulu nih artinya nih. Oh, pokoknya ngumpulinnya tuh Senin depan nih, gitu kan. Kira-kira berarti ini boleh nggak boleh ya? Kalau Kyo ini, oh ternyata logikanya kita main dulu logikanya. Ke hari ini berarti harusnya sih nggak ngumpulin mah nggak apa-apa gitu kan. Orang deadline-nya minggu depan gitu ya. Yang disuruh kudasainya gitu, tekudasainya. Tekudasai itu pola memerintah sih sebenarnya. Kayak nyuruh gitu seperti itu, tekudasai itu minta tolong gitu, minta tolong dikumpulin gitu kan, minta tolong kumpulin Senin minggu depan, nah seperti itu. Oke. Dasana Kutemo, nah ini sudah saya bikin jawabannya sih memang buat kelas yang sebelumnya nih. Dashi jadi dasa gitu ya, dasi dasimas jadi dasa. Nakutemo karena dia bentuk negatif dan bentuk T, dasa nakutemo ides seperti itu. Oke, yang bawahnya itu bikin PR juga apa enggak ya? Saya lupa. PR juga ya, oke. Nomor 6 PR juga. Kita bahas Hachiji, Yonju Pung Madeni, Kyoshitsu Konakereba Narimaseng. Konakereba Narimaseng harus datang ke kelas sampai jam 8 lewat 40 menit. Ya kan, bener apa salah tuh? 8.40. Pada ini kasus ini high tech kudasai. Oke. Konakereba, betul ya, datang, masuk, itu sebenarnya sama aja sebenarnya gitu kan. Cuman ini di inian aja nih, harus datang. Nah, harus datang sama high tech udah saya. Ini sama mirip sebenarnya nih, kedua pola ini. Ya kan, tujuannya tuh memang mengharuskan gitu, nyuruh gitu. Misalkan mungkin dari guru sekolah kali gitu ya. Jangan sampai lewat dari 8.40 ya. Nah, seperti itu. Jadi ini cuman bentuk yang ini kalian di apa diminta biar tahu aja nih kalau Nakere Benari Maseng sama Tekudasa itu mirip sebenarnya polanya kayak gitu. Kemudian ini benar. Kemudian Sukoyono Banggo. Oh, Kakunin si Tekara Suarimas gitu kan. Tekara setelah mengkonfirmasi Banggo nomor telepon Banggo Nomor meja. nomor meja sorry, nomor telepon Keitaiden itu mah Deno Banggo. Oke, Sukoyono Banggo nomor meja duduk. Bener nggak tuh? Sukoyono Banggo Hmm. Mite Natano Banggono Tokoroni Suate Kudasai. Betul. Jadi konfirmasi dulu bener nggak tuh meja. Kemudian Sukoeno Weni Kabang O Oitemo Ides gitu kan. Boleh naruh gitu ya. Boleh naruh Oite menaruh kabang di atas meja. No, Enbitsu Keshigomu Dake. Nah, di sini nih tulisannya. Dake. Dake itu adalah apa?
Cuman, Hanya, 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 hanya boleh Enpitsu dan penghapus karet cuman, aja yang ada di atas meja, yang boleh ditaruh di atas meja. Oke, ini salah. Kemudian benar ya, jawabannya benar. Jawaban salahnya benar. Oke, lanjut. Kemudian empat adalah Mondai no Kamini Hanatano Banggowa Kakanakutemoides. Nakutemoides. Nah, apa nih? Mondai wa Zen Bude Kyumai Arimas Ichibang Ueno Kamini Anatano Banggoto Nameo Kaite Kudasai. Nah, di Mondainya Mondai no Kamini atau di mana nih? Ichibang Ue no Kami Hanatano Banggoto Nameo Kaite Kudasai. Gitu kan. Yang di paling atas di kertasnya gitu kan. Tolong tulis nama dan nomor Anda di kertas ya kan di atas paling atas kertas Anda gitu kan. Nah, gitu. Kemudian Mondai no Kami ini Anata no Bango. Oke, berarti ini adalah salah, betul. Karena harusnya jangan di Mondainya ya, hanya, gitu ya. Kemudian Kotaewa Enpitsude Kakanakereba Narimaseng harus ditulis dengan ya D dengan pensil jawabannya gitu. Jawabannya harus ditulis dengan pensil. Kotaewa Enpitsude Kaite Kudasai. Oke, Borupen wa Sukawanaide Kudasai, betul. Oke, udah benar semua. Lanjut, bab 18. Oke, bentar. Hmm, kalau Yuli udah punya aksesnya kan ya? banyak Ke sih, YouTube yang partikel, belajar partikel. channelnya sih, Hah? channelnya sih ya. Iya, yang Nihongo Muzukashi itu. Iya, belum, Hmm? Ini belum? belum. Belum. Ya udah, coba ketik emailnya di sekarang ke WA deh. Biar sekarang saya add juga. Iya, Nah, diketik di WA, nanti saya copy paste ke sini. Jadi nanti ini buat belajar juga nih. Nanti misalkan kalau lagi senggang gitu ya, misalkan lagi udah kelar PR-nya pada, nah terus coba kamu nonton YouTube ini nih, itu partikel untuk belajar partikel. Mana udah? belum sih. Ya, oke. Oke, nanti masuk ke email gitu ya. Jadi nanti ya tinggal klik aja di email tuh ya. Seperti itu. Ini ada partikel, kemudian ada pola kalimat N4 gitu kan. Ya sebenarnya kita ada nih sebenarnya di sini juga. Untuk yang belajar Mina ini termasuk kita ada nanti belajar N4 juga nanti ada di sini gitu. Dan ini nanti bisa kamu dengerin juga lah kayak gitu ya. Boleh lah. Apa ini? Oke, save.
Nah, kalau yang tiga ntar dulu ya. Jangan dulu, nanti pusing soalnya. Oke, karena banyak. Hmm. Sampai 3 jam, sampai 4 jam tuh. Ya kan, puyeng lah. Ya udah ini dulu deh. Partikel. Kalau kalau saya sih pengennya kalian bisa partikel sih, jujur. Gitu kan. Setelah partikel, kemudian banyakin kosakata, baru naik nanti. eh ya kan, kosakata sama partikel nanti baru pola kalimat nanti. Gitu. Gitu, seperti itu. Karena kalau pokoknya kuncinya tuh kosakata, partikel, pola kalimat. Nah, gitu. Seperti itu. Jadi kalau pola kalimat tuh kamu nggak hafal tuh nggak masalah ya, kayak gitu. Karena kan soalnya pola kalimat banyak. Sampai sekarang saya N3 pun belajar pola kalimat mulu, ya kan. Dan itu saya belajarnya itu nggak satu per satu gitu ya. Nggak satu per satu kayak gini nih maksudnya nih. Ini sama konnichiwa. Ya kan, kalau ini kan maksudnya untuk kamu melatih aja nih, ya kan, seperti ini, latihan aja nih, gitu kan. Sama kayak kita lakukan sekarang nih, sebenarnya latihan aja buku minanya, gitu kan. Tapi nanti kalau mau lebih mantap lagi belajar ya nih, pakai yang dokai, pakai yang bacaan, kayak gitu, pakai bacaan. Nanti bacaannya kayak gimana ya? Bacaannya kayak gini nih, bacaan yang panjang-panjang begini. Nah, kayak gini nih, seperti ini ngebacanya nih. Nah, jadi kalau ini sekaligus kamu belajar kanji, sekaligus kamu belajar bagaimana pola kalimat itu digunakan, ya kan, dalam sebuah kalimat, gitu kan. Terutama kalimatnya panjang-panjang begini enak dibanding kamu belajarnya dari begini. Jadi, tapi tetap nggak masalah karena kan ini baru pertama kali belajar nih. Nanti ketika misalkan udah selesai 50 bab, nanti baru kita ngulangnya tuh dengan pakai cara yang dokai-dokai ini nanti. Kayak gitu caranya. Seperti itu ya. Jadi dapat kanji, dapat dokai gitu kan, dapat kosakata. Kayak gitu belajar dokai ini tuh enaknya di situ. Kayak gitu. Oke, itu ntar dulu ya. Lanjut, kemudian ya udah bab 18 kita nih masuk nih. Ada pertanyaan dulu nggak di bab 17? Bentuk nai, nai deku dasai, nakeriba narimaseng. Nanti nih di N3 atau N4 ya. N4 nanti buku Mina 2 nih. Buku Mina 2 ini ada nih. Saya lupa di halaman berapanya buku Mina 2. Nakeriba narimaseng ini bisa disingkat nanti. Gitu. Seperti itu ya. Nakeriba narimaseng ini adalah bentuk yang lengkap. Nah, seperti itu. Nanti nakeriba narimaseng kalau nggak salah dari Nakucha apa-apa gitu sebenarnya kalau nggak salah deh. Nanti lah kita belajar lagi. Disingkat nanti ada singkatannya dia kayak gitu. Lucu deh nanti kayak gitu. Oke. Bab 18. Oke. Baca dulu nih. Semuanya berarti nih sendirian soalnya. Halo, Yuli? Baca. Iya. Dekimas dapat bisa mampu Araimas mencuci, Hikimas bermain alat musik atau piano, Utaimas menyanyi, Hatsumemas mengumpulkan, Sutemas membuang, Kaimas menukar mengganti, Untenshimas menyetir mengendarai, Yayakushimas memesan, piano, piano menyanyi meter, zenki, uang tunai, Genking. shilling, oh, oh ya, Ya. denking, Genking ini sorry bacanya. Genking.
Nah, uang tunai jengking. Hmm, lanjut. Xiongli, Hmm, Adi, Niki, catatan harian, hmm, hmm, Ainari, doa, ya. kacau, kepala seksi, Hmm, Pucong, kepala bagian, Kacau, direktur utama, hmm, Doubtsi, hewan, Puma, kuda, Interneto, hmm. internet, Inta, Davini, Intaneto, internet. Kok, nah gini, internet. Seperti itu. Interneto, Hmm, internet, Davini, terutama, khususnya, hmm, Sorewa Omoshirai desu ne. Itu menarik ya. iya. Omoshirai desu ne. Betulkah? Hmm, Benarkah? hmm. Zehe, Zehi. Zehe, Hmm, pasti, benar-benar. hmm, Naka-naka, jarang, atau tidak mudah diikuti bentuknya. Tobu, hmm. terbang, tobu lagi, beda kanji. Betul. Jadi tobu nih ada dua nih, gitu ya. Sama-sama tobu, gitu ya. Kanjinya agak beda tipis, gitu ya. Satu terbang, satu meloncat. Logika kita, kalau kita terbang mau meloncat kayaknya sama gitu, mirip ya, gitu kan. Kita kalau misalkan kita dari tebing mau loncat, gitu kan. Ya loncat ya, bener juga ya, kayak gitu kan. Tapi itu terbang, gitu kan, seperti itu. Jadi mirip-mirip sebenarnya. Trobi, apa, tobu, tobu, gitu ya. Tapi kanjinya agak beda kayak gitu ya. Seperti itu. Lanjut. Neboru, No. ya, neboru, Noboru. Memanjat. neboru. Hasil, berlari, Hmm. oyade, berenang, Hmm. moguru, menyelam, tobikomu, terjun, Hmm. sakadachi suru, dijungkir balik, Hmm. hau, melayap, kere, menendang, ure, melambaikan, Hmm. mochiagere, mengangkat, nagere, melempar, nanake, memukul, hiku, menarik, Hmm. pose, menekan, mendorong, magere, membengkokkan, nobase, meluruskan, Hmm. korobu, korobu, jatuh, Hmm. kurimuke, menengok ke belakang. Hai. Urimuku. Gitu. Urimuku. Oke. Nah, kalau yang hiku ini nih, maksudnya hiku di sini nih, maksudnya nanti menarik, ya maksudnya dia tuh kalau kita main alat musik rata-rata pakainya hiku nih nanti. Alat musik yang kira-kira nih kayak digenjreng, gitar gitu ya. Terus nanti ada, kalau nggak salah piano juga deh, piano gitu ya, seperti itu kan. Kemudian apa lagi ya? Yang kayak dipetik, apa ya? Biola, hiku nggak ya? Saya lupa. Gitu kan. Yang penting ini pasti yang sering tuh gitar, piano, ya dia pakai hiku tuh, kayak gitu. Memainkan alat musik sih kalau kita kan, kalau namanya tuh seperti itu. Oke, ini juga tadi ya. Ini gambar-gambarnya nih seperti ini. Terbangnya maksudnya pakai paragliding gitu ya, seperti itu. Paragliding nih yang ini. Itu biasanya kalau dari gunung pakai paragliding terbang gitu nanti. Sampai tujuannya nanti udah ditentuin sih biasanya kalau paragliding. Meloncat, tobu gitu ya. Terjun, mendorong, nengok ke belakang. Korobu jatuh, nih, seperti itu. Ini sebenarnya lucu nih korobu nih, ya kan? Kanjinya maksudnya.
Nah, jitensya. Nah, pasti udah tahu lah ya kalau jitensya. Nah, lihat nih. Kanji jitensya sama korobu. Nah, ini ya. Sama mirip kan tengahnya nih. Ya, mirip ya tengahnya ya. Karena memang kanjinya sama gitu kan. Korobu nih. Kanji ini. Kanji jatuh. Ya kan. Korobu. Sama yang ini satu lagi. Ji, ten, dan sya. Yang ini. Kanji yang sama nih dua ini. Jadi bisa diplesetin nih sebenarnya. Kalau sya ini kan kuruma nih sebenarnya. Mobil kuruma. Ya kan. Ji-nya diri sendiri gitu kan. Diri sendiri ya kan. Jatuh mobil gitu. Maksudnya mobil di sini kendaraan sih sebenarnya. Kendaraan yang bisa dijatuhin sendiri. Maksudnya gitu. Ya kan sepeda bener nggak? Kendaraan yang bisa dijatuhin sendiri kan? Kayak gitu. Itu jitensya tuh. Gitu. Jadi kita bisa jatuhin sendiri tuh kendaraan tuh. Nah itu jitensya. Gitu. Bisa jatuh sendiri. Kendaraan yang bisa jatuh sendiri. Oke. Nah ini kita masuk ke apa nih? Coba kita lihat itunya dulu. Mana itu? Bab berapa sih itu? 18 ya. Oke. Bab 18 itu adalah mengenai nani-nani ga dekimas. Nah, seperti itu. Nggak dekimas. Kotoga dekimas sih harusnya. Bisa melakukan dekimas tuh. Untuk menyatakan kebisaan. Bisa melakukan sesuatu dekimas. Seperti itu ya. Contohnya bisa bahasa Jepang. Nihongo ga dekimas. Ya kan, dekimas. Bisa. Nihongo. Gitu kan. Kemudian bisa main piano. Piano ga dekimas. Seperti itu. Kalau nggak bisa, berarti dekimaseng. Nah, udah seperti itu aja. Jadi bentuk negatif, dekimas jadi dekimaseng. Kemudian kalau bertanya, pakai bentuk dekimaska. Seperti itu kan. Kalau jawabannya sama, dekimas atau dekimaseng. Seperti itu ya. Nggak bisa, atau bisa, gitu ya. Kalau bentuk lampau nih, misalkan contohnya, sudah bisa hiragana. Nah, maksudnya kan udah apal banget nih hiragana, udah bisa gitu kan. Jadi ya pakainya dekimasta gitu kan. Seperti itu. Udah bisa saya udah dari bulan lalu saya bisa udah hiragana. Sekarang udah apal, sekarang katakana susah. Nah, seperti itu. Berarti hiragana ga dekimasta sudah bisa. Seperti itu. Terus kemudian contohnya nih kotoga dekimas nih yang ada di buku Mina tuh halaman Hyakuju Roku Peiji, buku bahasa Indonesianya gitu kan. Situ bilang kata benda sama kata kerja bentuk kamus. Nah, itu ya. Bisa pakai kata benda, bisa pakai kata kerja bentuk kamus ya. Kayak gitu ya. Kotoga dikimas bisa melakukan gitu ya, seperti itu. Nah, bedanya apa sama yang ini gitu kan. Kalau yang kata benda nggak pakai koto. Lihat bedanya. Kalau kata benda langsung ditabrak sama ga dekimas. Nah, tapi kalau kata kerja itu wajib dia pakai bentuk kamus, kemudian ditambahin koto. Nah, seperti itu. Itu bedanya tuh. Gitu ya. Makanya di slide ini dipisah nih. Yang kata benda sendiri, yang kata kerja sendiri. Gitu. Biar kalau di buku Mina soalnya digabungkan. Takutnya kamu bingung. Kata benda sama kata kerja bentuk kamus, koto ga. Nah, artinya tuh sebenarnya masing-masing terpisah tuh. Sama-sama bisa melakukan, tapi satunya bisa apa nih? Bisa bekerja kah gitu atau bisa berenang kah? Karena berenang itu kan kata kerja ya. Oyogimas, oyogu. Nah, gitu ya. Kata kerja sama dekimas bisa melakukan suatu pekerjaan tertentu nih. Bisa berenang. Berarti dia pakai oyogu dari oyogimas, ya kan? Oyogu berenang, bisa berenang pakai kotoga. Kayak kotonya di sini pembedanya.
bisa nyetir mobil. Kurumao unten. Nah, unten suru ya kan? Dari unten simas, unten itu sebenarnya nyetir. Tapi kalau jadi menyetir, jadi kegiatan, jadi kata kerja, unten suru, unten simas, gitu ya. Unten suru, kotoga dekimas. Atau bisa baca kanji, ya kan? Nah, di sini kuncinya di yomu, yomimas, baca, gitu kan. Baca buku, nah sekarang baca kanji. Kanji, oh, yomu, kotoga dekimas, gitu kan. Bisa baca kanji, seperti itu. Kalau ada bentuk negatif, sama yang ini tuh, dekimaseng dia. Gitu. Kotoga dekimaseng, nggak bisa nulis kanji, seperti itu. Kalau bentuk pertanyaan sama, kotoga dekimasu kak. Nah, gitu ya. Jadi paling bedanya cuma di koto sama kata kerja ini aja nih, gitu. Kalau kata benda ditabrak aja langsung tuh. Nihongo ga dekimasu. Oh, ditabrak aja semuanya udah tuh. Kata benda gak dekimasu, kata benda gak dekimasu gitu ya. Atau kalau nggak bisa berarti gak dekimaseng gitu. Lebih mudah kata benda nih. Gitu. Kalau kata kerja kamu mesti tahu kata kerjanya bentuk kamusnya apa. Nah, itu kan kesulitannya biasa di situ. Bentuk kamusnya apa ya? Salah lagi nggak apa-apa. Belajar terus, latihan. Lanjut, kita latihan dulu. Gadeki Mas sama Koto Gadeki Mas dari buku. Kita lihat. Nah, ini tadi udah nih. Pakai contoh lain. Nah, ini nih nomor 2 boleh baca nih. Perhiasan zitensei baru foto ga dekimasen ka? Mm-mm. Iya, dekimasen. Mm. Oke, ya kelihatan ya. Noru artinya Dari naik. Nori. Ya, gitu ya. Ini pakai kata bentuk kamus. Kata kerja bentuk Hmm. kamus. Gitu ya. Kemudian Dekimaska lanjut nih Kotoga Dekimaska ini kalimat tanya gitu ya. Tetap sama pakai bentuk kamus juga harau haraimas dia membayar nih artinya harau. Pakai bentuk kamus Kotoga Dekimaska gitu ya. Kemudian selanjutnya apalagi ada nggak? Oke nggak ada ya. Berarti itu dulu tuh. Kita coba masuk ke nah, oke. Boleh nih. Nomor 1 coba dilatih coba. Tenis Yang ini. Mirasan ga tenis ga dekimasu. Yang nomor 1. Punten. Bukan Mm-mm. bukan apa? Kenapa? Punten itu apa? Punten nyetir, nyetir mobil, mengendarai, menyetir. Foto ga intensimas. Apa? Gimana? Di puntennya jadi ini eh, bentuk kamus ya. Mm-mm. Diubah jadi bentuk kamus ya. Hmm. Nah, ini apa nih? Dia 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 apa nih? Punten itu apa? Kata apa? Kerja. Enggak. Cigai mas salah. Punten itu kata benda.
Unten. Unten sih mas kata kerja. Tapi kalau unten doang kata benda. Nah, ingat ya, kayak gini. Unten, unteng. Unteng itu mengoperasikan. Mengoperasikan, menyetir, mengendarai gitu ya. Sama bisa, boleh. Nah, ketika dia hanya unten, tanpa simas, ya kan? Tanpa simas, ya kan? Nggak ada simasnya nih. Dia adalah kata benda. Gitu, seperti itu ya. Kata benda ini, noun. Ketika dia pakai simas, baru dia jadi yang di sini nih. Kata kerja bentuk tiga, gitu ya. Kata kerja bentuk tiga, seperti itu. Untensimas, kemudian ada banyak-banyak tuh. Ada benkiosimas. Nah, itu kata kerja bentuk tiga. Yang pakai simas-simas belakangnya tuh adalah kata kerja bentuk tiga. Tapi kalau mereka pada berdiri sendiri, termasuk benkyo, itu adalah kata benda. Nah, itu ya. Kata benda. Kata benda yang bisa dijadikan kata kerja bentuk tiga. Gitu ya. Jadi untuk nomor satu nggak perlu diapa-apain. Coba misalkan eh, pakai watashi aja lah, jangan pakai mirasan. Watashinya aja coba, Yoli. Watashi wa coba. Watashi, watashi wa intenda dekimasu. Iya betul. Artinya, jadi Kamu bisa menyetir. iya betul. Saya bisa nyetir. Udah gitu aja. Seperti itu. Ya, Iya. Kalau nomor dua, watashi wa sakada dekimasu. oke, oke ini Saka, oke. Yang nomor dua yang ini. Hmm? Oh ya, iya Heeh, ke bawah. heeh. Hmm, Riori apa? Ingat nggak Riori? Mas, Riori, bukan ya makanan. memasak. Ya, Riori masak. Mm-mm. Masak, gitu ya. Berarti, Berarti kata kerja. berarti apa? Ya, kata kerja bukan. Kalau masak. Eh, enggak. Dia tetap kata benda Enggak. kalau ini. Nah, nanti dia eh, kata kerjanya, ya kan? Jadi memasak. Kalau memasak Hmm. baru, ya kan? Rio Rio Simas. Nah, seperti itu. Tapi kalau Rio Rio-nya aja masak, gitu kan? Gitu. Sama kayak kita di Indonesia juga gitu. Masak itu kata benda. Tapi kalau memasak, jadi dia kata kerja. Kata kerja melakukan, melakukan kegiatan masak. Nah, itu maksudnya. Oke, coba. Kalau Riori jadi apa? Watashi wa, watashi wa Mm-mm. teori ga dekimasen. Bisa Oke, masak. tuh. Ya, nggak bisa masak dekimaseng. Oke, nggak apa-apa. Boleh, bagus. Ya kan? Kan nggak harus dekimas di sini. Dekimaseng juga boleh. Gitu. Saya nggak bisa masak. Iya, oke. Lanjut. Yang nomor dua, baca dulu contohnya deh. Hmm. Contoh satu dan dua tuh. Hmm. Nah, ini kan gambar Jadi, hiragana. Nah, gitu. Terus ini senyum. hiragana. Emotnya, emotikonnya senyum. Yang satu muram, gitu kan. Bermuram durja dia. Hmm. Kalau Berarti bisa. bermuram durja, dekimaseng. Kalau senyum, dekimas. Nah, gitu. Kalau nomor dua deh. Nomor dua gimana nih nomor dua? Hmm. Nomor dua, Nomor muram nih dia. Kalimatnya dulu, dua, kalimat tanyaannya gimana? Nihongo o, aku tuh ngomong ya sih. Ya, nggak bisa ngomong tuh, nggak bisa ngomong bahasa Jepang. Tapi kalimat tanyanya dulu. Hmm.
Berbicara Hana, apa? Hana, Stek, ya. Heeh. Bentuk kamus Hanashite boleh, Hana, ya betul. Tapi bentuk kamus. Mm-mm. Hana, Surut, Hana Surut, bukan ya? Bukan. Dia dia memang mirip kelompok tiga ya. Tapi Iya. sebenarnya dia kelompok satu. Nah, Oh, dia kelompok satu. jadi apa sih ya? Hah? Hana, Hmm? Hana apa sih? Hanasu. Hana Surut. Iya, Hanasu. Nah, dia bentuk kamusnya nih kelompok satu Hanasu dia. Kayak gitu. Berarti gimana? Nihongo, oh, Betul. Hana, Hanasu, Hanasu, pakai koto-koto itu nggak sih? Pakai, pakai. Ini semuanya Jadi, lagi latihan kotoga soalnya. Betul. Pakai. Hanasu kotoga dekimasu ka. Nah, gitu ya. Nihongo, oh, Nah, Hanasu kata ga dekimasu ka? hai. Seperti itu. Iie, dekimasen. Hmm. Iya, dekimaseng. Karena lagi murung nih dia. Berarti nggak bisa gitu ya. Nah, coba kalau nomor tiga, berarti gimana? Kata kerja bentuk kamusnya apa? Kegiatan nomor tiga ini? Oke, itu Nah, berenang. ya, berenang. Ayoge, Betul, yogu. Yang ini empat, bentuk kamusnya apa? Nah, minum. no, nomo eh, Ya, betul, nomu. Mm-mm. Nomu kotoga dikimaska. Berarti kata bendanya apa nih? Nomor empat. biru, Iya, betul, biru. Biru. Oh, nomu kotoga dikimaska. Bisa minum bir nggak? Iya, dekimaseng. Nah, seperti itu. Oke. Sip. Lanjut berarti ke pola kalimat berikutnya. Ada ini pola kalimat hobi saya, ya kan? Shumi, ya kan? Shumi itu hobi. Hobi saya adalah nainani kotodes. Nah, sorry itu. Berarti kalau Yuli-san hobinya apa? membaca, Membaca, oke. Berarti langsung aja bikin kalimat kayak gini, yang simple. oh, baca, watashi no gitu ya. Ikutin aja. Watashi no sumi wa, Hmm, watashi no sumi wa, yomu, yomu koto desu. mm-mm. Watashi no Bener Shumo nggak? wa Hong O Yomu. Pakai yang ini aja. Kalau berarti baca buku mah sama dong. Pakai yang di sini. Nggak Iya, gitu. nggak Apa kelihatan ya. koto. Hoyomu kotodes seperti itu. Oke, seperti itu ya. Kalau saya hobinya kan nonton bola gitu kan. Berarti Watashi no Shumiwa Sakao. Hmm, Hah? Gimana? Kalau saya Mino, Mino, Miru. Ya Mino. betul. Oh, Mas. Sakao Miru Kotodes. Hobi saya adalah nonton bola. Nah, kayak gitu. Sakao Miru Kotodes. Oke. Kalau bentuk negatif ya sebenarnya jadi gini. Tetap sama depannya tuh sampai pakai bentuk kamus koto, nah belakangnya aja jadi dewa arimaseng atau kotoja arimaseng gitu ya, dewa arimaseng ja arimaseng sama ya gitu ya, mau pakai yang mana bebas aja deh, dewa arimaseng ja arimaseng gitu ya. Hobi saya bukan gitu, bukan apa nonton film atau bukan nonton bola gitu ya, seperti itu. Kemudian kalau mungkin dulu gitu, mungkin Yuli dulu punya hobi tertentu misalkan, tapi sekarang udah nggak lagi, udah malas gitu kan, capek gitu kan. Contohnya apa?
Ya kayak gini misalkan watashi no shumi wa eo kakukoto kakukoto desta gitu kan. Jadi dulu sih saya suka melukis, suka ngegambar. Sekarang enggak, males kayak gitu. Udah nggak dilakuin lagi hobinya gitu. Jadi pakai bentuk lampau desta, koto desta. Kalau ini kan koto des, nah jadi lampau aja koto desta gitu. Kemudian maini. Nah, maini itu pakai kanji yang sama gitu ya. Kanji mae, kanji depan gitu ya kan. Yang sebelum, nah ini seperti ini ya. Yang biasanya kan kita dulu sering pakai bahas untuk posisi ya. Posisi suatu benda, suatu barang, atau misalkan lagi di depan stasiun, kereta, Eki no maeni. Nah, ini seperti ini nih. Kanjinya sama, ini yang mae. Yang lagi kita bahas ini maeni. Nah, di sini sekarang sebelum, tapi artinya. Cocoknya nih untuk kata kerja, kegiatan, aktivitas seperti itu ya. Neruma ini Hong-o yomimas, sebelum tidur baca buku, gitu kan. Atau sebelum makan nasi cuci tangan, ya kan. Gohao taberuma ini sebelum makan sih sebenarnya ini. Sebelum makan cuci tangan. Teo, te itu tangan. Teo araimas, seperti itu. Atau sebelum pergi ke sekolah, sarapan dulu biar nggak pingsan gitu kan. Nggak koe iku maini asago hango tabemas. Nah, maininya adalah sebelum artinya nih di sini. Sebelum apa, sebelum apa, sebelum apa. Dan biasanya depannya pasti kata kerja bentuk kamus. Neru dari nemas, taberu, tabemas, ya kan. Iku pergi, ikimas. Nah, seperti itu. Kemudian kalau misalkan mau dipakai kata benda. Nah, jadi ini universal nih. Ini perlu dicatat gitu. Kalau Yuli punya catatan sendiri gitu ya. Biasanya kata benda itu lekat dengan si partikel no. Nah, ini ya. Ini nih. Kata benda itu lekat dengan partikel no. Gitu kan. Sering banget gitu ya. Kata benda ditambahin no. Nanti sampai yang tiga ini banyak soalnya. Jadi ini sangat sangat terpakai nih. Kalau kamu udah mulai dari sekarang udah tahu, oh, kalau no itu sering kali itu tuh digunakan untuk sama kata benda. Nah, itu kayak gitu ya. Nah, kalau di sini untuk nyambungin sama main ini dia pakai partikel no si kata bendanya gitu ya. Kalau tadi kata kerja bentuk kamus main tabrak aja dia kan. Kata kerja bentuk kamus tabrak aja sama main nih gitu kan langsung nggak pakai partikel apa-apa lagi. Tapi kalau kata benda pakai partikel no gitu. Contohnya nih kaigi, kaigi rapat. Gitu. Kaigi kata benda ya gitu ya. Kalau melakukan rapat berarti kayak giosimas. Nah, seperti itu. Tapi kalau kayak gini aja rapatnya aja gitu. Kayak Ginoma ini sebelum rapat Junbi. Ya, Junbi persiapan, Junbi simas, Junbio simas seperti itu. Atau sebelum ujian, ya kan? Testonoma ini Hong-o yomimas, baca buku gitu kan. Belajar gitu. Testoma ini Benkyo shimas. Nah, seperti itu biasanya kalau lebih lebih ini lebih singkat. Nah, kemudian ini juga bisa dinyatakan untuk sama sih sebenarnya sebelumnya juga, tapi untuk keterangan waktu sekarang, gitu ya. Kalau tadi kan melakukannya kata kerja, terus juga ada kata benda, gitu ya. Nah, sekarang keterangan waktu, gitu kan. Contohnya adalah ini jikang maini, gitu kan, 2 jam yang lalu, berarti. Berarti kalau untuk keterangan waktu ini, ya kan, karena sebelum, berarti maksudnya sudah lampau kan. sebelum sebelum 2 jam ini nih, ya kan 2 jam yang lalu maksudnya seperti itu ya. Saya nulis surat, berarti selalu ketika keterangan waktu selalu bentuknya apa ini? Bentuk apa? Bentuk lampau, gitu ya. Ini bentuk lampau. Tegamio kaki masta, bentuk lampau, gitu ya. Masta, masta, gitu ya di sini. Seperti itu. 20 menit yang lalu saya keluar rumah. Niju pungma ini uchiyo dekimasta, demasta, gitu ya. Seperti itu.
Kemudian ada naka-naka sekarang nih. Naka-naka tuh susah atau nggak mudah atau nggak kunjung-kunjung gitu kan seperti itu. Nah, naka-naka biasanya diikuti kalimat negatif, bukan biasanya sih. Pasti diikuti kalimat negatif. Contohnya kerjaan nggak kunjung kelar gitu kan, nggak habis-habis nih kerjaan nih. Shigoto ga naka-naka owari maseng. Owari, owari mas, selesai jadi owari maseng. Gitu kan, naka-naka. Seperti itu, nggak kelar nih kerjaan nih. Gitu. Kerja apa dikerjain? Ya saya gitu kan. Kemudian kalau Jepang nggak mudah tuh buang sampah gitu kan. Nihondewa, naka-naka, gomi. Gomi itu sampah, gomi. Gomio, suteru, suteru membuang, suteru. Gomio suteru, kotoga, dekimaseng. Nah, seperti itu. Sama satu lagi zehi, tadi yang pasti atau ingin, sangat ingin, gitu ya. Kono eiga wa omoshiroi desu. Zehi mite kudasai. Harus nonton nih, gitu kan. Ada film kali ya, ada film baru gitu kan. Seperti itu. Atau Sugino, kayak gini, wa, zehi, sankashitai desu. Nah, itu. Harus atau apa rapat berikutnya saya harus ikut nih gitu kan. Kayak gitu. Oke, kita latihan lagi. Ada yang belum dibahas belum? Katodes sudah. Kemudian Shumi udah. Kemudian apa lagi nih? Oke, yang ini udah. Ini udah. Ini udah. Dekimas. Dekimas yang untuk kata benda sama kata kerja kamus. Kata kerja kelompok satu 2 3 udah ya ini. Kita udah pernah latihan soalnya. Gitu. Jadi kalau diulang lagi ngapain? Paling nanti diri kita review lah aja lah paling. Naka-naka oke sama Zehi. Nah udah. Kantan desu ne. Bob ini. Kantan ya. Latihan lagi. Oke. Baca dulu lah, Kaiwa dulu lah. Bosen saya ngomong mulu. Coba nih. Kita latihan Kaiwa dulu lah. Kali-kali. Yamadanya Yuli ya. Saya Santos Susan. Santo Susano, 趣味は何ですか？Shashin des. どんな写真を撮りますか？Dobutsu no Shashin des. Tokuni Umaga Suki des. Apa tuh sih kayak gitu. He. Nah gitu. He. Eh, うん それは面白いですね。うん日本へ、日本へ来てからうん今の写真を撮りましたか？いいえ。日本ではなかなか馬を見ることができません。北海道に馬がたくさんいますよ。うん、本当ですか？じゃあ、夏休みにぜひ行きたいです。Oke. Ada kalimat atau kosakata yang nggak Yuli ngerti nggak di sini? Semua chat gitu. Kenapa? Jadi dia seneng foto.
Iya betul. Memotret. Sedang motret. Iya. Terutama dia lebih fokusnya di motret hewan gitu ya. Motret Dobutsuno Shasingdes gitu kan. Motret hewan. Tokuni apa Tokuni? Eh, terutama. Iya betul, terutama bagus. Tokuni itu terutama atau khususnya gitu bisa ya. Bisa terutama, bisa khususnya. Kuma apa? Sudah. Iya betul. Kuma Kumaga Sukides terutama kuda saya suka tuh moto foto kuda. Hei, sarewa omoshiroi desu ne. Gitu kan. Nihon e kitekara uma no shashin o torimashita ka? Iye. Nah gitu Santo Susan bilang iye gitu kan. Ya kan pas kamu pas setelah datang ke Jepang apakah mengambil foto kuda? Terus Santo Susang bilang gitu kan. Enggak. Soalnya kalau di Jepang apa? Anak Kalau di Jepang. pemuda. Hah? Susah. Mm-mm. Tidak mudah. Iya, itu. Soalnya kalau di Jepang tuh melihat kuda aja tuh susah gitu. Maksudnya di sini seperti ini. Kalau mau gampang ya, melihat kuda aja susah gitu. Ya bener. Di Jepang itu ngelihat kuda tuh susah gitu ya. Terus Yamada Sang bilang, Yamada Sang kan orang Jepang. Kalau Santo Susang ini orang Brazil gitu ya. Di dalam buku Mina ini. Hokkaido ni umaga takusan imasu yo. Gitu kan, seperti itu. Di Hokkaido banyak loh kudanya gitu. Oh bener ya, Honto desu ka? Gitu kan. Nanti Natsuya Sumi gitu kan, liburan musim panas. Saya ingin sekali gitu kan, pergi gitu. Ingin sekali pergi ke Hokkaido maksudnya, di musim panas. Seperti itu. Oke. Jadi orang orang Jepang tuh ya kadang kalau Natsuya Sumi tuh ya, kadang mereka ke Hokkaido juga gitu kan. Jadi di musim panas tuh nggak cuman maksudnya di Hokkaido itu kan sebenarnya daya tarik utamanya kamu tahu nggak Yuli? Hokkaido daya tarik utamanya apa? Ini. Hah? Ini. Sampai ini. Iya, di musim dingin untuk ngapain? Yang seperti Mm-mm, betul, main ski gitu karena saljunya tebel, udah gitu tahan lama. Makanya kenapa Hokkaido itu musim dingin justru rame karena orang pada main ski gitu. Jadi ketika saljunya tebal kayak global warming gitu ya, global warming akhir-akhir ini jadi pada ngeluh tuh karena gunungnya di Hokkaido saljunya sedikit biasanya. Bukannya nggak ada salju ya, tapi saljunya jadi sedikit gara-gara global warming gitu kan. Pemanasan ini kayak gitu. Seperti itu. Tapi ketika di musim panas gitu ya, di Jepang itu panas banget gitu kan. Nah, di Hokkaido sejuk seperti itu. Gitu. Makanya kenapa antara Natsuya Sumi yang lagi panas-panasnya orang bisa juga berkunjung ke Hokkaido karena biar ngadem gitu, ngadem dikit gitu, lebih adem, lebih sejuk dibanding di Tokyo, Osaka, Kyoto, apalagi yang bawah-bawah ya, wah, dipanggang itu rasanya gitu kan. Sampai 40 derajat bisa seperti itu. Tapi kalau Hokkaido sejuk gitu, mungkin 24, 26 gitu ya. Ya mirip-mirip kita lah gitu kan di Jakarta di Indonesia. Seperti itu. Tapi kalau yang di bawah-bawah Hiroshima, apa Nagano, apa kemudian Kyoto, Osaka, Tokyo, itu panasnya tuh panas nggak ada angin. Jadi bener-bener gerah gitu, cepet banget keringetan, kayak gitu seperti itu si panasnya mereka. Oke, aku daerah mana? kenapa? Paling enak kalau daerah mana? Kenapa? Paling enak ke daerah mana? Paling enak di daerah mana? Untuk apa nih? Mau jalan-jalan? Apa mau kerja? Mau hidup? Mau hidup misalnya. Mau hidup. Kalau mau hidup paling enak.
tergantung. Preferensi orang kan beda-beda preferensi, ya kan? Kalau Yuli sukanya lebih suka hidup yang mudah kemana-mana gitu. Maksudnya mudah kemana-mana tuh transportasi mudah, beli makan tuh nggak repot gitu kan. Mau ngapa-ngapain aja gampang gitu. Atau sukanya yang hidupnya tenang gitu. Kemudian dekat dengan alam gitu. Kira-kira Yuli tuh orangnya yang mana dari dua itu? Nggak ada yang dua-duanya sih. Nggak ada yang dua-duanya. Jadi gimana preferensi? Saya lebih suka yang tenang gitu sih. Hah? Lebih suka yang tenang gitu sih. Lebih Lebih ke suka yang dasar. eh, eh, masalahnya nggak bisa dua-duanya gitu. Karena kalau kalau di desa Jepang itu biasanya jauh kemana-mana, jauh kemana-mana. Hmm. Kemudian transportasi umum susah. Walaupun transportasi umum di Jepang bagus, tepat waktu, tapi kalau kamu ke desa, kamu akan melihat fakta bahwa di desa itu hampir semua rumah punya mobil. Kalau di desa di Jepang gitu ya, karena mobil di Jepang murah gitu. Yang mahal bikin SIM-nya, bikin SIM mobil itu mahal, bikin SIM motor mahal. Yang murah mobilnya murah. Itu bikin SIM mobil 30 juta rupiah kalau kamu mau tahu SIM mobil Jepang gitu. Mobilnya berapa sih, Pak? Mobilnya mobilnya tergantung, tapi bahkan mobil terutama kalau mobil keluaran 10 tahun lalu gitu misalkan ya. Itu mungkin bisa cuman 20 juta rupiah, 200 ribu yen gitu. Mahal buat Lebih mahal SIM bikin ya, SIM ya yang betul, iya. Hmm. dari mobil. Ben. Dan jangan salah, mobil-mobil di Jepang tuh yang lama-lama justru Bagus. eh, nggak kayak kita di Indonesia gitu ya. Kalau di Indonesia pemakaian 10 tahun mah ya udah deh, udah pasti Hmm. rusak sana sini, kebanjiran sana sini, bener nggak? Hmm. Ya kan? Nah kalau di Jepang tuh nggak bisa begitu tuh, karena dia setiap berapa tahun sekali gitu ya, dia tuh selalu harus diperiksa mobilnya gitu. Ada car inspection gitu kan. Car inspection, pemeriksaan mobil gitu ya, rutin berkala dan itu nggak bisa disogok, nggak kayak kita di sini di shop disogok-sogok gitu ya, gitu kan, kayak truk gitu kan, odol tahu kan, over dimension, over limit gitu kan, makanya banyak suka kecelakaan gitu truk, ya kan, remblong gitu kan, itu kan karena di shopnya bisa disogok gitu kan, kalau kita di Indonesia ini. Ya kan udah deh bayar aja terus biar keluar izin kirnya gitu kan, kayak gitu. Karena saya dulu kerja di perusahaan konstruksi jadi saya tahu kayak gitu ya. Apa bisa disogok-sogok gitu ya udahlah gitu ya bodo amat lah gitu lah. Nah, tapi kalau di Jepang tuh kagak bisa tuh. Kalau mobil ini nggak layak jalan, kamu harus benerin dulu mobilnya baru saya keluarin izin untuk mobil ini bisa layak pakai, layak jalan gitu seperti itu. Karena kalau mobilnya nggak layak pakai, nggak layak jalan, ketika nanti kamu ketahuan nanti sama misalkan bermasalah di tengah jalan, di jalan tol atau di jalan umum biasa gitu, terus terjadi kecelakaan nih, ya kan? Harusnya setiap mobil itu dia ada asuransinya tuh, gitu kan? Ketika kecelakaan atau apa gitu, segala macam gitu, ya, ditanggung tuh sama perusahaan asuransi gitu ya. Karena ya udah termasuk bayar biaya asuransi tuh, ya kan? Biaya ngurus SIM STNK-nya gitu kan, mobil. Ketika ketahuan, oh ini nggak layak jalan, oh ternyata ini belum lulus uji layak uji nih gitu kan. Udah, pilihannya antara cuman dua dah, ya kan? Antara ya akhirnya di penjara tuh yang punya mobil atau SIM-nya dicabut gitu. Kayak gitu. Kalau SIM-nya dicabut tuh sedih banget kan. Karena SIM dicabut otomatis kamu harus nunggu berapa tahun nanti boleh ngajuin lagi, tapi kamu kan bayar lagi 30 juta lagi tuh, 30 juta rupiah lagi. Seperti itu. Jadi ya lumayan berat tuh sanksinya gitu kan, seperti itu. Kalau apa mobilnya nggak layak jalan gitu ya, seperti itu. Enggak Oke. banyak Mm-mm. masih bawa aja.
Mm-mm. Oke, lanjut nih boleh nih nomor 3 nih. Pilih, baca dulu Ray-nya, contohnya. Halo Yuli. Donna, Mm-mm. Ya, silakan baca. Donna Daikoku, Daikoku, Daikoku go o hanashimasu ka? Dan Donna Daikoku go o hanasu Mm-mm. koto ga dekimasu ka? Mm-mm. Igo o hanasu, igo o hanasu koto ga dekimasu. Hai. Artinya apa? Hmm, bahasa asing ya. Ya Hmm, betul, Geikokugo itu bahasa asing betul. Nah, terus? bahasa asing apa? Heeh. Hanashimasu. Hanasu Kotoga. Mm. Hanasu itu tadi apa sih? Berbicara, Pembisa ya. Pembisa. berbicara. Hmm, bahasa asing apa? Ya Kamu kamu bisa bisa. bahasa, kamu Iya, bisa ngomong bahasa asing apa? iya betul. Heeh. Biasa dari belakang dulu selalu, ya kan? Bisa berbicara bahasa asing apa saja. Nah, seperti itu ya. Lebih halus, lebih dapat lagi. Terus jawabannya? Bahasa Inggris. Mm-mm. Bisa berbicara bahasa Inggris. Seperti itu. Oke, lanjut coba satu. Meteorit. Oh, berapa meter? 6 meteorit. 6 meteorit Burai Oyogi. Oyogi Mas ka? Hmm. Hmm. Dibikin kalimat yang sama kayak gini lagi. Gitu. Untuk ini untuk kalimat pertanyaan nih. Jadi 6 kalimat tanyanya apa? meteorit. Hmm? 6 meteorit Burai. Oyos. Ayo Gimas jadi Oyos. apa? Ya. Oyogi Mas. Hmm? Oyo. Kalau I ubah jadi U. Kalau I ubah Oyogu. jadi U. Betul. Oyogu. Oyogu. Mm-mm. Kotoga. Kotoga. Hmm? Dekimasu. Hai. Oyogu kotoga dekimasu ka? Oyogu kotoga dekimasu ka? Gitu kan. Berapa ini? Bisa berenang berapa meter kira-kira? Ditanya gitu. Terus jawabannya, Yoli apa? 100 meter. Meteorit Burai Hmm? Kotoga Dekimasu. Hai. Jangan lupa pakai ini. Kata kerjanya apa? Tadi? Hmm. Meter. 100 meter. 100 meter Burai Oyogu.
Oyogu do Oyogu koto ga dekimasu. Hai, seperti itu. Oyoku kotoga dikimas. Nah, itu ya. Oke. Oke, ini sisanya bikin PR nih. 2, 3, 4 ya. Itu latihan sendiri di rumah. Kemudian ini juga nih PR nih. 4, 4 ini PR. Karena ini jawabannya hai, hai ya nih. Tapi kamu ngelatih ininya ya. Ngelatih kalimat tanyanya nih. Tulis kalimat tanyanya. Karena kalau jawabannya hai, iya doang nih. Iye, hai. Ya udahlah. Kamu bikin PR aja kalau hai, iya sih. Lanjut. Kalau ini enggak ya. Karena tadi kita udah bahas. Jadi nggak usah. Oke, nomor 5 nih. Kita coba dulu. Dibaca contohnya. どこで安いカメラを Hmm, 買いますか？ hmm, どこで安いカメラを買うことができますか？秋葉原で 買うことができます。hmm. Beli di mana kameranya? Hmm, Hai, seperti itu. Beli di mana? Beli di Akihabara. Oke, Barbara. Beli di Akihabara. Hai, seperti itu. Jadi oke, Barbara. Oke. Kayak yang nomor 3 berarti. Oke, kemudian coba nomor 4. Nomor 4 ini. Nanjikara, Nanjimode, Nanjikara, Nanjimode, Kaigi Setsuo, Sukai, Sukaimasu ka? Sukaimasu ka? Mm-mm. Hmm, Jadi, Dibikin ini. Nanji, Dibikin ini. hmm, Nanjikara, Nanjimade, Heeh, Kaigi Setsuo, heeh. Sukai Mas jadi apa? Bentuk kamusnya? Sukau, Betul. Sukau, Sukau apa? Sukau, Koto ga dekimasu ka? Hai. Oke. Jawabannya ini. Hmm, Fuji, Heeh, Fuji, Puji. Fuji kara, Mm-mm, Raku, Rakujima de mm-mm. Sukaru, Sukaru, Koto ga dekimasu. Hai. Oke, seperti itu ya. Oke, nggak apa-apa. Terbata-bata tapi udah dapet dapet polanya minimal gitu kan. Seperti itu. Udah dapet polanya nih. Oke, nggak apa-apa. Nanti dilatih lagi di rumah. Oke, kemudian ini PR juga nih nomor 6. Nomor 6 itu kamu cukup lihat gambarnya apa ini? Ini yang nomor 1 nonton film, nomor 2 ngambil foto gitu ya. Nomor 3 nyanyi, nomor 4 nyetir. Nah, ini ya udah cuma bikin begini dong nih. Contohnya kalau nomor 1 kan Eiga ya kan Eigao Miru Koto Des. Ya udah gitu doang. Nomor 2 3 4 ya isi sendiri nanti coba. Simpel banget ini kalimatnya. Bikin sendiri ya. Kemudian apa lagi nih? 7. Ya, 7 juga ini mah. 7 tuh ngelatih main nih, ya kan?
Coba nomor satu langsung nih, pakai main ini. Nomor satu ini, Yuli, bikin kalimat yang ini. Araimas itu Mm-mm. arayu, arayu ara, arau bukan? Mm-mm. Arau, betul. Arau mainin Apa? cabe Nyuci cabe apa? Nyuci apa? tangan. Tangan apa? Di tangan ini apa ya? Mm. Warnanya bukan Tangan T. putih. Ini Ya. T, arau. T apa? Terus? Eh, dulu Hah? arau kotek gitu ya, maksudnya. No, yang normal aja. Teo. Teo Arau Oke. main nih. Theo arau mainin Terus gambar doa samping. oh cabe Belakangnya normal aja. normal. Normalnya apa? Cabe mas Hai. Belakang oh, tabe mas. Nah, seperti itu. dari belakang kalau usah diubah. Iya, kalau belakang normal aja, nggak usah diubah. Tabe mas, ya. Sebelum apa? Makan nasi cuci Ah, tangan. kebalik, kebalik. Kebalik kayak gimana nih? Masa sebelum sebelum cuci tangan makan, nah gimana nih Sebelum kalimatnya? makan, sebelum Nah, makan cuci tangan. berarti gimana kalimatnya? Ini kita kebalik ya. Iya Oh kebalik. berarti Gohan oh tabere Gitu. Gohan oh tabere Tewo araimas. Iya. Mau taberu madin main main Teo araimas. Mm-mm. Ohang oh tabe rumah ini, ya kan? Sebelum makan cuci Berarti tangan. Nah, oke. kita lihat yang setelahnya dulu ya, baru yang di Betul. depan. Karena main ini ya artinya setelah. Sorry, sebelum. Kok setelah sih? Main ini ya sebelum. Sebelum makan, cuci tangan. Nah, gitu. Oke, nomor dua deh, nomor dua. Nomor dua gimana? Oh, Oyagu tadi ya. Oyagu mandi. Ah, Iya, berenang. Berenang kan? iya, berenang. Betul. Oyogo. Oyagu, Oyagu mining. Hah? Terus di Oyagu mining. Hmm, Shawa, Shawa iya. oh Nah, Abimas. betul. Iya. Oyoguma ini Shawao Abimas gitu ya. Jadi eh biasanya nih sebelum berenang harus bilas dulu badan gitu ya, mandi dulu kayak gitu. Oke. Soalnya di Indonesia saya ngeliat ya orang Gemplong. Indonesia tuh langsung nyemplung aja, buset saya bilang. Aduh, padahal kan Daki-dakinya ya. kalau renang itu kan untuk umum gitu maksud lo. Ya gimana ya, susah banget ya itu bilang ini. Kalian nyuci daki di situ. Iya. Padahal udah dikasih petunjuk gitu. Silakan bilas di sini gitu kan. Bilas aja deh, nggak usah mandi deh, bilas gitu maksudnya. Kayak gitu, seperti itu. Bilas dengan air mengalir gitu maksudnya. Baru masuk kolam renang, kayak gitu. Oke. 3-4 kerjaan sendiri, latihan sendiri ini 3-4, ya kan. Kemudian ini selanjutnya apa nih? Boleh lah ini kerjaan juga sendiri ini. Ini udah soalnya nih. Udah mirip banget soalnya. Yang main ini lagi soalnya. Sama. Jadi ini buat latihan kamu nih di rumah main nih.
Oke, ini nggak usah bikin PR sih, tapi kamu latihan untuk ngomong sendiri aja nih, gitu ya. Biasa itu. Nah, ya udah, sampai belakang-belakang biasa deh. Sampai ketemu hari Selasa lagi kita Selasa malam. Sampai 159 sini ngerjain nih. Gitu. Sisanya sama soalnya. Kalau ini tinggal diubah jadi bentuk kamus, nah ini bentuk kamus nih, ya kan? Ini juga isi bentuk kamus lagi, ya kan? Bisa ini. Tinggal pakai buka kamus nggak apa ini. Kerjain coba. Karena pertama kamu kalau ketika buka kamus, sekalian kamu ngelihat kanji soalnya, gitu. Itu mau saya. Kamu latihan kanji kan nggak harus dengan menulis seperti itu ya. Kamu, oh ya baca nih dari kamus, lihat Akebi gitu. Saya bilang, oh Mochimas, oh kanjinya begini gitu. Oh ternyata jadi apa? Mochimas jadi apa? Ingat nggak Mochimas? Bentuk kamus siapa? Yuli? Mochimas? Mochi. Hah? Mau apa ya? Heeh. Mochimas? Mochi. Ciru. Hmm? Bukan. Mochi. Ya, Motsu. Ini jadi gede. Ini jadi Ya, Motsu. Nah, ini Motsu gitu ya. Oke, saya random aja nih yang jarang. Nomor 7 Utaimas jadi apa? Bentuk kamu. ketawa ya. Hah? Jadi apa? Tahu. Ini Ku jadi tahu. U. Iya, ku tahu. Jadi ku gitu. Oke, jadi udah dapat dapat pola nih nanti. Kamu lama-lama dapat pola. Semakin sering kamu lihat kamus, semakin kamu dapat pola. Oke. Kalau I ya, kalau I jadi U gitu ya. Jadi kalau nomor 6 jadi apa? Hai Rimas? Hairu. Hai. Betul. Hai Ru. Kayak gitu. Jadi ini dikasih pola nih sebenarnya. Kalau bunyinya I jadinya U. Kalau Nomimas jadi apa? Nama. Nama. Iya, Nomo. I jadi U gitu ya. Kalau Ci jadi Se gitu ya, seperti itu. Apalagi yang Ci ini kayaknya nggak ada. Oke, ada satu lagi. Kan ini Mochi Mas. Kalau Maci Mas jadi apa? Nih, Maci Mas. Maci Mas itu artinya menunggu. Maci Mas jadi apa? Maci Mas. Masuk. Apa? Masuk. Iya, betul. Jadi Matsu gitu ya. Jadi Matsu. Di sini kayaknya nggak ada nih. Ya kan? Adanya Maci Mas. Adanya Mochi Mas. Mochi Mas apa artinya Mochi Mas? Yang ini? Mochi. Artinya? Mochi. Memegang ya. Hah? Kenapa? Lupa nih sih. Artinya membawa. Mochi Mas. Heeh. Mochi Mas sama tadi Machi Mas. Nah, ini mirip ya. Gitu ya. Kanjinya juga agak-agak mirip karena belakangnya sama nih. Ya kan? Jadi mungkin ini mochi, machi, karena matsu, motsu, matsu, motsu. Nah, gitu ya.
mirip, tapi ada bedanya depannya tuh, ingat ya. Nah, ini sekalian kita kita dikit-dikit belajar kanji ya, nggak apa-apa ya. Kalau mochimas, ya kan, ini ada kanji tangan sebenarnya di depan dia nih, gitu ya. Saya gedein. Nah, ini kanji tangan ini. Kalau kamu ngelihat kanji yang kayak gini nih, satu, dua, tiga, ini adalah kanji T sebenarnya. T, T, T yang ini nih. Nah, gitu ya. Nah, ini kanji T ini nih. Kanji T tangan. Nah, ini mirip nggak tuh? Ya kan? Paling atasnya hilang dikit nih satu, gitu kan. Jadi cuma set set set. Nah, ini. Jadi ketika kamu melihat kanji yang begini nih di depan yang tadi, ini namanya kamu belajar uh, radikal, radikal kanji. Nah, seperti ini radikal kanji. Radikal kanji itu adalah kanji yang biasanya tuh bagi ada ini kan seperti ini satu kanji nih sebenarnya. Tapi kanji ini tuh sebenarnya punya dua makna nih. Satu kanji tangan, satu kanji biasanya nih kanji jam nih biasanya nih, yang belakangnya kayak gitu. Gitu dan makanya mochimas itu jadi maksudnya tuh memegang gitu, memegang mengambil gitu ya, biasanya karena pakai tangan kan kalau megang gitu ya. Sedangkan kalau machimas, machimas kan artinya menunggu. Chotomate kudasai dari sini, chotomate kudasai itu ya kan yang sering ada di film atau di anime. Nah sama nih, kanji pergi, masih ingat kanji pergi ikimas. Nah ini dari kanji yang ini nih paling depannya nih kayak gitu ya. Iku. Nah, masih ingat dengan kanji ini? Nah, ini kanji ikimas nih. Nah, ini mirip kan sama machimas? Kayak gitu. Seperti itu tuh. Jadi ini namanya radikal nih, ya kan? Mana nih zoom? Oke, nah ininya nih. Walaupun ini sebenarnya satu kanji, tapi dia terdiri dari dua radikal yang berbeda nih. Nah, ini dua satu lagi nih. Nah, gitu. Jadi ada dua. Sama kayak tadi sebelumnya tuh. Ya kan? Si siapa itu? Mochimas. Nah, gini ya. Dia ada dari dua nih. Satu ini kanji tangan tadi saya bilang. Satu lagi kanji apa tahu gitu ya. Kanji 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 waktu seperti ini atau kanji tera. Tera itu kuil gitu ya. Seperti itu. Ada dua. Nah, ini namanya radikal. Radikal kanji. Sebenarnya di sini juga kelihatan sih. Kalau di kamus ini AKB dia ngasih tahu sih sebenarnya. Radicals tuh yang paling bawah nih. Kelihatan nggak? Ntar saya Iya. magnifier. Nah, radicals yang bawah nih. Nah, dari kanji apa lagi? Dia ngasih tahu nih. Dari Itu kanji. yang Hah? miripnya yang eh itu radicals itu dia ini dari ini gitu ya. Iya. Heeh. Kanji memegang itu membawa gitu ya. Ini dari radikal apa nih? Dari kanji kanji radikal ini gitu. Jadi kalau ini kamu cari ini ada semua nih. Ini kanji apa, ini kanji apa, dan ini kanji apa. Nah gitu. Seperti itu. Jadi ibarat kata penggalan lah, kayak dipenggal gitu. Kanji ini tuh di penggalannya tuh apa nih sebelumnya gitu. Jadi ada dasarnya tuh sebenarnya. Makanya kenapa kita belajar kanji dari N5 dulu. Kanji N5 terus nanti naik ke N4 kayak gitu. Ketika dari N5 N4 menguasai nanti naik ke N3 bisa karena nanti banyak penggalan-penggalan yang sama nanti kayak gitu. Seperti itu cara belajar kanji gitu ya. Banyak penggalan-penggalannya. Nah, dari kanji apa nih? Oh, dari kanji suci, dari kanji tanah tadi, yang tadi itu. Nah, kayak gini itu. Seperti ini. Nah, ini ada kanji yang benar-benar dasarnya. Dan ini kanji N5 nih, kalau kamu mau tahu. Ini kanji N5. Jadi kamu mesti hafalin nih. Kanji tanah artinya.
Cara bacanya banyak, ya kan? Bisa suci, kemudian bisa ni, bisa do, ya kan? Tergantung. Kalau do berarti buat hari itu doyobi, gitu kan? Atau dojo, nah ini kayak gini. Tapi kalau dojo nggak usah lah ya, karena jo-nya ini bukan kanji mudah ini, kanji N1. Jadi jangan nggak usah dipikirin dojo ini. Sucinya aja nih, suci atau do gitu kan. Ini yang paling paling sering untuk N5 N4 nih, suci. Suci itu tanah artinya. Kalau do itu artinya Sabtu, hari Sabtu gitu maksudnya. Kayak gini. Sabtu di sini. Doyobi. Kayak gitu. Oke, sampai sini. Shitsumongga Arimaska, Yulisan. Itu jawabnya. Shitsumong. Shitsumong itu apa? Shitsumong. Ada yang mau ditanya gitu. Iya. Heeh. Ada yang mau ditanya? Hmm, Jawabnya apa? Kalau saya nanya Shitsumongga Arimaska, kira-kira. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti jawabnya? Sumowa Arimase. Hmm. Di ini aja, disamain aja. Kaknya aja dibuang. Jadi maseng, betul. Hmm. Shitsumongga Arimaseng gitu. Iye Arimaseng, cukup iye Arimaseng aja udah cukup sebenarnya. Iye Arimaseng gitu. Kayak gini aja udah cukup jawabannya. Shitsumongga Arimaska, iye Arimaseng seperti itu. Kalau ada berarti Hai Arimas seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nanti 159,58 ya. Sama yang nomor 8 inilah. Ya 156 lah ya. 156 tadi sore beberapa udah kita kerjain soalnya. Gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sampai habis. Kemudian bab 19. Kayak gitu. Nanti kita bahas dulu PR-nya. Nanti di hari Selasa malam. Kayak gitu. Oke. Gitu. Mm-mm. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti Kyomo Ichinichi Otsukare sama des. Seperti selama ini. Ya, oke.